Setiap orang punya emosi, dan kita diajarkan untuk dapat mengendalikan emosi itu. Paulus telah mengajarkan kita banyak hal. Salah satu pengajarannya adalah tentang kasih. Kasih itu sabar. Tetapi jika kita melihat pengajaran Paulus kepada jemaat di kota Filipi, kita pasti akan terkejut sekali. Saya sendiri terkejut ketika membaca kalimat ini. Ini kalimat yang tidak lazim, ini kalimat yang tidak biasa, yang disampaikan oleh Paulus. Saya merasa ini kalimat yang agak kasar, ini kalimat yang sadis, kalimat yang melukai hati bagi orang-orang yang sensitif. Apa yang diucapkan oleh Paulus kepada jemaat di kota Filipi? Dalam Filipi pasal 3 ayat 2, silakan bacakan bagi kita semua. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Hati-hati terhadap anjing. Anjing itu binatang. Anjing itu pemakan kotoran. Bagi orang Yahudi, anjing itu najis, anjing itu binatang haram. Jika demikian, siapakah sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Paulus dengan anjing di sini? Siapa? Siapa sesungguhnya yang Paulus maksudkan dengan kata anjing di sini? Siapa mereka? Jika kita melihat kalimat paralel dalam ayat 2 ini, maka kita mengerti bahwa yang dimaksudkan dengan anjing di sini adalah pekerja-pekerja yang jahat dan penyunat-penyunat yang palsu. Anjing itu adalah pekerja-pekerja yang jahat, penyunat-penyunat yang palsu. Nah, praktek sunat itu dikenal dalam agama Yahudi. Itu berarti yang dimaksud dengan anjing di sini adalah para misionaris Yahudi. Artinya orang-orang yang menganut agama Yahudi dan mengajarkan ajaran agama itu kepada jemaat. Nah, jemaat ini adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini orang-orang yang telah diajarkan oleh Paulus untuk bersekutu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat sudah digembleng, jemaat sudah digembalakan oleh Paulus untuk berjalan sesuai dengan keyakinan orang Kristen. Tetapi kemudian persekutuan ini terancam berantakan karena kehadiran para misionaris Yahudi ini. Karena kehadiran para pengajar hukum agama Yahudi yang sangat memberi penekanan pada ritual sunat. Jadi sunat menduduki posisi yang sangat penting. Sunat dipandang sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan kesehatan, untuk mendapatkan keselamatan. Jika Anda disunat, Anda pasti selamat. Jika Anda tidak disunat, Anda tidak mungkin selamat. Anda harus disunat dulu, baru Anda beroleh keselamatan itu. Pengajaran tentang sunat itu sampai sekarang tidak pernah selesai, tidak pernah berhenti dalam hal mengobok-obok keyakinan orang Kristen. Salah satu pengajaran yang sering digaungkan, sering diperkenalkan kepada orang Kristen adalah Yesus disunat. Kenapa orang Kristen tidak disunat? Nah, orang yang selalu mempengaruhi jemaat, yang selalu memprovokasi jemaat, yang selalu mencoba mengobok-obok jemaat dengan pengajaran tentang sunat. Padahal jemaat ini sebelumnya sudah hidup rukun, jemaat ini sudah hidup dalam damai, dalam pengajaran yang Paulus ajarkan kepada mereka. Tetapi kemudian mereka bersitegang, mereka menjadi resah hanya karena pengajaran sunat ini. Bagi Paulus, orang-orang yang mengajarkan sunat itu adalah anjing. Mengapa? Karena mereka dengan pengajarannya itu merusak tatanan kehidupan berjemaat yang telah dibangun oleh Paulus
sekian tahun lamanya. Dari sini kita mengerti emosi Paulus itu muncul karena Paulus punya sebuah idealisme bahwa jemaat yang dia bentuk, jemaat yang dia dirikan, jemaat yang dia gembalakan akan menjadi jemaat yang sungguh-sungguh bertekun dalam imannya kepada Yesus Kristus. Tetapi Paulus melihat idealismenya itu terancam hancur dengan kehadiran para misionaris Yahudi, kehadiran para pendakwa, para pemberita hukum Taurat yang memberikan penekanan kepada sunat. Karena adanya orang-orang yang seperti ini yang membawa pengaruh negatif dalam kehidupan berjemaat, Paulus menyebut orang-orang yang seperti ini anjing. Anjing. Mereka adalah pekerja jahat. Mereka disebut penyunat-penyunat palsu. Menarik sekali jika kita tahu bahwa surat ini ditulis oleh Paulus dari dalam penjara. Kita tahu bagaimana kondisi psikis orang yang berada di dalam penjara. Ada 4 surat yang ditulis oleh Paulus dari dalam penjara. Selain surat Filipi, ada juga surat Kolose, surat Efesus, dan Filemon. Jadi keempat surat ini ditulis oleh Paulus dari dalam penjara. Nah, dari dalam penjara, Paulus mendengar berita tentang adanya para penyesat ini. Karena itu, Paulus muncul emosinya demi untuk mempertahankan idealismenya, orang-orang bersekutu dalam Tuhan dan hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Bagi Paulus, soal disunat atau tidak disunat itu bukan hal yang substansial, bukan hal yang mendasar dalam pengajaran iman Kristen. Bukan itu yang paling mendasar. Yang paling mendasar disebutkan oleh Paulus di sini dalam ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Simpulannya, yang mendasar adalah mengenal kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Mengenal dan bersekutu dengan Yesus Kristus, itu yang paling mendasar. Jadi soal-soal lahiriah, apakah disunat atau tidak, ya itu bukan sesuatu yang substansial dalam kehidupan orang Kristen. Yang paling substansial, yang paling mendasar, yang paling hakiki adalah bagaimana orang Kristen itu mengenal lebih jauh tentang penderitaan Yesus Kristus, tentang kematian Yesus Kristus, dan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Orang Kristen harus tahu kuasa kebangkitan itu, meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa orang yang mati dalam Kristus, yang hidup dan mati dalam Kristus, dia pasti akan mengalami kuasa kebangkitan itu. Nah, bagaimana supaya itu bisa dilakukan? Paulus mengajarkan kepada kita dalam ayat yang ke-13, demikian bunyinya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus melupakan apa yang di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Apa yang di belakang Paulus? Yang di belakang Paulus itu adalah dia disunat pada hari ke-8, dia dari bangsa Israel yang sering disebut umat pilihan Allah. Dia begitu kuat pendiriannya terhadap hukum Taurat, dan dia orang Farisi, orang yang terkenal dengan kesalehannya. Dia kuat dalam pendirian hukum Taurat, dalam keyakinan bahwa jika dia mentaati hukum Taurat, dia pasti diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Paulus sebagai apa yang ada di belakang dia. Nah, tetapi kemudian Paulus menegaskan dalam ayat yang ke-7, apa yang dahulu dianggapnya sebagai keuntungan, sekarang dianggapnya rugi karena Kristus. Artinya yang dulu menjadi keyakinan Paulus itu dianggapnya rugi setelah dia mengenal Yesus dan meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Melupakan yang di belakang dan mengarahkan diri ke depan.
mengarahkan diri kepada tujuan yang mau dicapai. Tidak semua orang bisa menjalani kehidupan yang sedemikian itu. Apalagi yang di belakang itu adalah sesuatu yang membanggakan kita, sesuatu yang membuat kita punya prestise, sesuatu yang membuat kita terkenal. Kita tidak mungkin bisa melupakan semua yang di belakang kita dengan begitu saja. Sesuatu yang selama ini kita banggakan, mana mungkin kita bisa melupakannya. Tetapi Paulus bisa melupakan semuanya itu. Dulu dia seorang yang sangat memberi penekanan pada kesalehan yang disebut di sini dalam ayat yang ke-6. Dia menyebut dirinya Farisi. Dia begitu kuat dalam hal pendiriannya terhadap hukum Taurat. Berarti dia orang yang sangat tekun mendalami hukum Taurat. Itu Paulus, dan semua itu membanggakan Paulus. Tetapi Paulus melupakan semuanya itu. Karena ada hal yang lebih utama dari itu, yaitu mengenal Yesus lebih dalam, mengenal Yesus lebih jauh, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Itu yang Paulus nyatakan kepada kita. Tetapi hati-hatilah terhadap anjing. Di sekitar kita ada banyak orang yang menggonggong. Ada banyak orang yang tidak senang ketika kita mendekat kepada Kristus. Ketika kita berpaling kepada Kristus. Ketika kita mencurahkan pikiran kita, kekuatan kita untuk mendekat kepada Kristus. Orang bisa saja melihat masa lalu kita. Orang bisa saja menceritakan masa lalu kita yang kelam itu. Bisa saja seperti itu. Dan itu mempengaruhi psikis kita. Tetapi Paulus memberikan motivasi kepada kita saat ini ketika engkau berubah, melupakan yang di belakang dan mengarahkan perhatianmu ke depan. Engkau sedang berjalan di jalan yang benar. Pada akhirnya saya mau katakan, biarlah anjing menggonggong kafilah jalan terus. Biarlah orang bicara apapun tentang kita, tetapi fokus kita, pandangan kita jauh ke depan. Kita berfokus pada bagaimana mengenal Yesus Kristus lebih dalam lagi.